Demikianlah tadi pendapat dari teman-teman saya. Namun untuk mengetahui mana yang paling benar, langsung saja kita tanyakan kepada pakarnya. Dan kali ini kembali Dr. Ferial, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senangnya bisa ngobrol lagi ya, Dok? Iya. Iya. Betul. Ini dokter, kali ini kita mau bicara soal hubungan seks selama hamil. Ya. Nah, kan wanita hamil itu punya banyak sekali kekhawatiran. Wanita, saya yakin 99,9% bahwa kehamilan adalah saat yang paling dinantikan, paling mendebarkan, paling mengasyikkan, sekaligus paling menggembirakan bagi seorang wanita. Bagaimana tidak, sebentar lagi Anda akan menimang bayi mungil, buah cinta Anda dengan suami. Belum lagi kalau bayi itu lucu, menggemaskan, sehat, dan banyak dipuji oleh kakek neneknya. Namun, pada masa kehamilan ada juga kekhawatiran yang muncul. Hubungan seks misalnya. Tapi saya rasa itu adalah hal yang sangat wajar. Namun ada baiknya kalau kita dengarkan dulu apa pendapat teman-teman saya tentang hubungan seks semasa hamil. Menurut saya tergantung dari berapa usia kandungan tersebut. Kalau kandungannya setelah 3 bulan, saya rasa itu udah safe. Melakukan hubungan seks pada saat hamil itu sebenarnya hal yang wajar ya. Perlu dan tidaknya tergantung dari kondisi fisik perempuan itu sendiri. Kalau kita berhubungan seksual takut keguguran segala macam, itu kan sebuah mitos ya. Kalau kita kan sekarang hidup di dunia nyata, jadi udah dengan teknologi sedemikian canggih, dan juga banyak dokter-dokter, saya rasa perlu dikonsultasikan dulu gitu loh. Tapi jangan ditelan bulat-bulat. Kalau memang dibilang dokter bahwa kandungannya lemah, mungkin itu nggak perlu karena untuk menjaga supaya lebih safe dulu. Tapi kalau enggak, sebenarnya itu perlu nggak apa-apa selama ada batas-batasannya. Jadi jangan terlalu capek. Kalau nggak hamil mungkin banyak pemanasannya atau gimana gitu ya. Tapi kalau untuk hamil ya yang biasa-biasa aja lah. Banyak teknik yang bisa dilakukan gitu. Ada Kama Sutra, terus bisa lihat video, lihat buku, atau mungkin melakukannya tidak dengan cara-cara yang seperti biasa dilakukan. Jadi kalau saya pikir kalau ketakutan itu selama masih wajar, oke. Tapi kalau yang berlebihan kemudian terus sama sekali nggak melakukan seks gitu ya, itu terlalu over. Yang pertama harus ada komunikasi dan juga harus ada toleransi. Justru biasanya sang istri harus mengetahui kehendak suaminya, begitupun sebaliknya. Dan dengan adanya komunikasi, hal itu pasti bisa ditanggulangi gitu. Demikianlah tadi pendapat dari teman-teman saya. Namun untuk mengetahui mana yang paling benar, langsung saja kita tanyakan kepada pakarnya. Dan kali ini kembali Dr. Ferial, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senangnya bisa ngobrol lagi ya, Dok? Iya. Iya. Betul. Ini dokter, kali ini kita mau bicara soal hubungan seks selama hamil. Ya. Nah, kan wanita hamil itu punya banyak sekali kekhawatiran. Salah satunya ya berhubungan seks. Padahal kan biar bagaimana itu tetap menjadi satu kebutuhan biologis baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi pasangannya. Ya. Nah, apakah memang aman berhubungan seks untuk wanita yang sedang hamil, Dok? Betul. Sebenarnya pada wanita yang sehat dan normal ya, hubungan seks kapanpun sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya, termasuk pada saat dia sedang hamil ya. Cuman memang harus dibedakan antara wanita yang tidak hamil dengan wanita yang hamil ya. Ya jelas misalnya kalau lagi tidak hamil itu bisa berbagai posisi bisa dimainkan gitu ya. Tapi kalau sedang hamil itu lebih baik dibatasi ya. Terus frekuensinya juga mulai dikurangi sedikit. Itu yang paling tepat sebetulnya. Tapi sebenarnya nggak ada patungan-patungan bahwa seorang yang hamil itu tidak boleh berhubungan seksual gitu ya. Tadi dokter sempat menyinggung masalah posisi. Memangnya posisi seperti apa sih, Dok, yang boleh untuk wanita hamil? Pada wanita hamil memang
dianjurkan posisi-posisi tertentu yang khusus ya. Apalagi kalau misalnya kehamilannya udah makin besar ya. Jadi dengan perut yang besar itu kan kalau misalnya kita lihat dengan posisi male superior misalnya yang biasa ya, itu jelas tidak memungkinkan untuk si wanita, jelas akan mengganggu ya juga untuk si prianya sendiri ya. Jadi makanya ada teknik-teknik tersendiri. Yang paling tepat misalnya dengan teknik samping menyamping, side by side. Side ya. by side. Itu bisa dilakukan dari posisi depan belakang atau posisi dogi ya, itu bisa. Itu posisi ini sangat dianjurkan karena nggak membebani untuk si wanita. Oke. Gitu loh. Kalau untuk woman on top? Untuk woman on top boleh juga ya. Itu biasanya lebih dikenal dengan female superior ya. Female superior. Itu boleh juga. Itu jadi si wanita bisa mengatur posisi mana yang paling tepat untuk dia. Cuman kadang-kadang kan cepat capek ya. Jadi boleh dengan variasi-variasi yang inilah. Jadi jangan itu melulu juga ya. Itu bisa monoton, akan membosankan tentunya nanti. Iya. Lalu benar nggak dok? Katanya wanita yang sedang hamil itu justru memiliki libido yang lebih tinggi daripada sebelum dia hamil. Ya, pada wanita trimester pertama kehamilan, ya, biasanya mereka apalagi anak pertama ya, biasanya mereka tuh takut kehamilan, takut apa macam-macam ya, takut keguguran, takut ini, takut itu. Nah, biasanya itu dengan hal itu mempengaruhi libido seksualnya. Itu biasanya agak menurun sedikit. Tapi dari segi hormonal biasanya justru kebalikannya. Hormon di dalam badan kan mulai meningkat ya, dengan akibat libido seksualnya bisa meningkat. Bulan-bulan pertama bolehlah, tapi untuk bulan berikutnya ya kenaikan daripada libido seksualnya lebih bagus disalurkan, karena itu akan sangat baik untuk kedua pasangan dan untuk si wanita dan janinnya sendiri ya. Karena pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa janin itu akan ada pengaruhnya ya bila libido seksual si wanita, si ibu tidak disalurkan. Apa tuh pengaruhnya dok? Ya ada pengaruh secara psikologis ya, tapi memang belum ada penelitian yang khusus. Bisa jadi misalnya nanti orang bilang mungkin si anak jadi pemalas misalnya gitu ya. Tapi itu belum ada penelitian khusus. Tapi ada baiknya hal itu kita hindarkan lah gitu loh. Iya. Jadi lampiaskanlah libido itu gitu loh. Toh itu baik untuk kedua belah pihak. Betul. Kemudian dari usia kehamilan 1 sampai 9 bulan itu masa mana yang paling aman dok? Trimester pertama itu memang dianjurkan untuk lebih berhati-hati ya, terutama untuk wanita yang mempunyai kandungan yang agak lemah ya. Kita takutkan dia keluar ya kandungan. Tapi setelah trimester pertama, trimester kedua itu sebenarnya udah nggak ada masalah apa-apa. Itu boleh dilakukan seperti biasa ya. Dan pada trimester terakhir itu mendekati 3 bulan mendekati kelahiran, itu juga lebih baik berhati-hati. Ada beberapa penelitian juga yang mengatakan misalnya bahwa sperma laki-laki itu bisa merangsang kontraksi yang berlebihan pada wanita ya. Itu memang ada betulnya juga, dan tapi memang nggak pada semua wanita ya, hanya beberapa wanita tertentu, karena memang si sperma itu dia mengandung semacam hormonal ya yang namanya prostaglandin, itu yang bisa berpengaruh ke kontraksi, tapi biasanya sih nggak banyak ke kontraksi uterus ya. Jadi lebih baik apabila dalam melakukan hubungan seksual itu menggunakan alat kontrasepsi dok, seperti kondom misalnya. Sebenarnya enggak juga. Kalau nggak ditemukan bukti-bukti yang seperti itu ya, mungkin pernah suatu kali mencoba terus tiba-tiba ada kontraksi berlebihan, mungkin ada baiknya memakai. Tapi kalau enggak sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Lalu apakah seks masa hamil itu dok bisa memberikan dampak negatif pada kandungannya? Misalnya keguguran. Kalau keguguran tadi kita sudah bahas ya. Cuman ada yang bilang juga bisa mengganggu posisi bayi dalam kandungan. Benar nggak tuh dok? Sebenarnya enggak ya. Hubungan seksual itu nggak akan berpengaruh ke posisi bayi ya. Karena posisi bayi itu lebih banyak berhubungan dengan tubuh si ibu sendiri ya. Jadi dia karena suatu hubungan seksual ya, dengan posisi tertentu dia berubah jadi terbalik bisa enggak. Itu belum pernah ada yang kejadian seperti itu ya. Lalu ada juga yang bilang kalau hubungan seks masa hamil, apalagi menjelang kehamilan, itu mengganggu sang bayi, mengganggu bayi di dalam kandungan. Benar nggak dok? Bisa sampai nggak dok ke situ? Sebenarnya ya nggak mesti seperti itu ya, karena kan saluran
yang dipakai untuk berhubungan seksual kan saluran vagina. Mm-mm. Sedangkan bayi itu kan adanya di dalam uterus, Mm-mm. rahim si ibu ya. Sedangkan rahim itu dia punya perlindungan khusus itu di dalam perut itu. Dia ada jaringan lemak dan apa. Makanya dia sampai terbentur misalnya itu juga nggak apa-apa. Apalagi hanya kesenggol-senggol seperti ini ya, itu nggak apa-apa biasanya sih. Iya dok. Lalu gini, ada alternatif lain nggak sih dok untuk suami dan istri bisa mencapai kepuasan seksual tanpa harus melakukan hubungan seksual semasa hamil? Kenikmatan seksual itu tidak harus didapat dari hubungan seksual. Mm-mm. Berbagai cara banyak yang bisa kita lakukan ya, misalnya teknik romantisme ya, dengan bermesra-mesraan ya, dengan raba-rabaan, itu sebenarnya udah cukup baik untuk kalangan-kalangan tertentu dan untuk waktu-waktu yang tertentu. Jadi nggak harus suami istri itu memuaskan hasrat seksualnya itu dengan melakukan hubungan seks saja gitu loh. Dengan teknik-teknik lain banyak yang bisa dilakukan. Kemudian, oke, kalau misalnya tadi saya sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa hubungan seks semasa hamil itu sebenarnya tidak bermasalah, oke-oke aja. Betul. Cuma ada nggak sih dok persiapan khusus yang harus dilakukan oleh wanita untuk melakukan hubungan seks supaya dia bisa santai selama berhubungan tanpa ada kekhawatiran dan bisa mencapai orgasme? Yang paling tepat untuk wanita sebenarnya ya, dan ini harus dipahami juga oleh pasangan ya, bahwa hubungan seks itu bukan hanya itu tadi coitus. Kita lihat ada foreplay namanya ya, dan setelah hubungan seksnya sendiri ada afterplay. Itu harusnya sebaiknya diikuti ya. Kalau diikuti ya, foreplay yang manis, foreplay yang baik ya, dengan waktu yang bagus, itu kadang-kadang bisa mempersiapkan wanita sangat maksimal. Dengan akibat pada waktu melakukan hubungan seksual dia bisa mencapai orgasme yang maksimal juga ya, seperti ya multi orgasme mungkin bisa didapat di sana gitu. Supaya kemesraan itu tetap terbina ya. Berarti yang paling penting dari semua pembicaraan kita tadi adalah timbal balik antara suami dan istri. Betul. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan barusan bisa menjadi pengetahuan baru bagi para wanita hamil sekarang yang mungkin mereka punya persepsi yang lain ya dok ya? Iya, betul sekali. Wanita, apabila Anda menyimak pembicaraan saya dengan Dr. Ferel tadi, tentunya sekarang Anda sudah mengerti bahwa hubungan seksual semasa hamil bukanlah sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Dan Halo Wanita memang selalu menampilkan hal-hal yang menarik dan perlu bagi Anda wanita. Dan sekarang saya ucapkan banyak terima kasih kembali kepada Pernik Gallery atas tempat yang sudah diberikan kepada kami, kemudian Hotel Saripan Pasifik dan Absolute Boutique. Akhirnya saya Dian kami undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan.